warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadani wa hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, sahabat, jamaah, kolega, tuan, puan, bapak, ibu, saudara, karib saya, teman-teman saya, atas dan mohon izin dari guru-guru kita, mari kita melanjutkan mengaji kitab Hidayatul Atqiya. Seraya terlebih dahulu bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah dan para salikin, para muridin, dalam sebuah ritual pagi telah kita mulai dan kita sudah kaji bersama, dimulai dengan sholat malam kira-kira ya jam 3:04 gitu ya, dengan berbagai sholat yang kita biasakan. Kemudian sholat fajar, sholat subuh, tidak berhenti sampai sholat duha, sholat isra, dan berbagai wirid-wirid. Begitu kemarin kita bahas ya, di antaranya bahwa kita diminta wastahmil ma'thura. Dan ma'thurat itu adalah kumpulan dari wirid yang sudah biasa kita lakukan. Karena kalau sudah rutin itu namanya wirid, dan itu ada malaikat yang mendampingi kita atas amalan kita, disebut dengan malaikat sahibul waktu. Malaikat yang mendampingi kita waktu-waktu itu. Jadi dengan demikian sungguh bersyukur orang yang sangat mutawamah, sangat istiqomah menjalankan amalan-amalan wiridnya, auratnya, ya maksuratnya, sehingga dengan demikian beliau betul-betul di dalam kesehariannya itu mendapat bimbingan dan pertolongan dari Allah. Nah, hari ini setelah kita sholat duha, setelah sholat isra, apa menurut kitab Hidayatul Atqiya? Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulumiyya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha sholatud duha. Jadi jangan lupa setelah melakukan baca Quran, sholat isra, tunggu setengah jam lagi ya. Maka dengan selanjutnya adalah sholat duha. Jangan lupa sholat duha. Di dalam kitab ini disebutkan, tsumma duha sholli wa la tad'il fikr bi wujuhi mautin wal hisabi ma'al bila. Tsumma duha, jangan lupa kamu sholat duha. Wa sholli wa la ta'dil fikri, dan kamu selalu mengedepankan tafakkur, tadabbur terhadap kebesaran Allah. Biwujumi mautit, dan dengan berfikir, tadabbur, berzikir itu adalah kita mempersiapkan, namanya apa? Namanya adalah bihujumi mautin, yang maut akan menjemput kita setiap saat, dan kita tidak tahu kapan malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk menyambut nyawa kita. Jadi kalau kita sebelum subuh ya sholat malam qiyamul lail sudah kita lakukan ya, hatta ilal sholatul syuruk,
wa qiraatil Quran wa sholatul duha, maka dengan demikian sesungguhnya kita sudah mempersiapkan diri untuk saat-saat tertentu dipanggil oleh Allah, itu kita sudah mempersiapkan. Wal hisab, dan kita dengan demikian akan bisa mempersiapkan terhadap hisab yang di yaumil akhir, ma'al bilai, dan apapun yang akan terjadi nanti, kehancuran, rusaknya tubuh kita nanti di alam kubur. Nah, jadi dengan demikian itu harus dipersiapkan semua. Tidak bisa kita biarkan hidup kita itu tanpa rencana. Perencanaan yang paling awal mulai dari sholat malam sampai sholat duha itu adalah perencanaan awal, dan itu harus dilakukan. Orang mau kerja saja, Bapak Ibu sekalian yang mau berangkat sebentar lagi jam 6 berangkat, ya bensinnya kan harus ada kan, BBM-nya, kalau enggak bisa jalan. Ya paling tidak sarapan 1 teguk 2 teguk, 1 pisang rebus atau singkong atau ubi digodok, ya itu sudah persiapan. Ke akhirat apalagi. Nah, jadi tanda orang yang tadi saya sebutkan, orang yang membiasakan sholat duha, maka dengan demikian dia itu adalah orang-orang yang betul-betul yang sudah membiasakan untuk menjemput maut. Nah, sholat duha itu berat kalau tidak membiasakan. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuhafidhu ala sholatid duha illa kullun awwabin. Orang sholat duha itu hanya biasa orang yang hatinya bersih, biasa untuk taubat, biasa zikir, biasa untuk sholat malam, sholat taubatan nasuha. Kalau tidak ya waktu terbuang begitu saja, pagi mandi pun kadang-kala tidak ambil wudhu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan kalau ke kamar mandi sekaligus wudhu meskipun kita sedang mau jalan, apalagi ya meskipun tidak sedang mau sholat, tetap ambil wudhu kalau ke kamar mandi. Itu sudah kebiasaan. Rasanya itu kalau kita hanya buang air kecil, kemudian terbasahi kan beberapa anggota tubuh kita. Nah, orang kalau biasa wudhu, dan ngapain nggak sekalian wudhu? Gitu loh. Kadang-kala malah bagian tertentu saja, bagian tertentu wajahnya malah takut diwuduin karena takut nanti tidak bisa istirahat karena wajahnya, matanya masih ngantuk sehingga jangan kena air. Nah, hal ini disebutkan oleh Rasulullah bahwa la yuhafidhu ala sholat duha, tidaklah orang yang mampu menjaga mudawamahnya sholat duha itu illa kecuali kullu, setiap orang awabin yang biasa sholat atau orang yang taubat, orang mohon maaf. Kalau enggak ngefek, waktu pagi itu enggak ngefek. Ya, ada orang tahu sholat duha tapi yang lain juga enggak sholat duha. Nah, itulah. Jadi enggak ngefek, enggak membekas di dalam diri kita itu sendiri. Jadi dengan demikian sholat duha itu selain tadi tandanya ya hanya bisa dilakukan orang yang membiasakan awabin, orang yang bertobat. Maka ya Allah, moga-moga kita rezeki banyak. Sholatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqr. Di sholat duha itu tajlibur rizq, menjemput rezeki. Nah, bahasanya apa ya? Kalau menjemput itu kan aktif, proaktif. Kalau kita nunggu, ya berarti Anda nggak sholat duha. Dikasih, ya biasa aja. Nggak dikasih, ngersuloh. Nah, itu karena nggak ada syukur. Tapi kalau orang sholat duha, ini bahasanya itu tajlibul rizki, orang yang menjemput ya
bahasa Jawanya itu nyinggek ya, coba ada kedondong ya, waktu itu saya punya di rumah saya itu ada kedondong di samping rumah dan di depan rumah. Itu kalau nggak disenggek gini pakai genter kan nggak jatuh. Nah, sholat duha itu adalah tadribur rizki wa tanfil faqr, dan menolak dari kefakiran. Kurang apa Gusti Allah itu sangat mencintai kita. Sholat duha kok rezeki tak kei. Keberat ya kita itu sholat duha, apalagi sholat Isra. Isra itu berat juga loh. Karena apa? Setelah subuh tidur. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan, yang saya mohon dengan hormat, sholat duha ya, sebagaimana ritual bagi kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang biasa sholat duha, rezeki banyak, maka dari situlah orang bisa sedekah. Rezekinya berlimpah, Allah rezeki, maka sedekahkan. Karena apa? Ini ada hubungannya. Orang yang suka biasa duha itu suka weweh ya, suka memberi. Karena rezekinya min haitsu la yahtasib, seringkali diberi oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Wajar cukup min haitsu la yahtasib, rezekinya nggak disangka. Tahu-tahu dapat jabatan, tahu-tahu naik pangkat, tahu-tahu dapat bonus yang kadang-kadang kita tidak tahu. Saya pada saat tertentu saya tidak tahu, tahu-tahu ada bonus yang saya tidak tahu. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai banknya loh, ini ada rezeki Pak ini kok nggak diambil-ambil, karena saya nggak tahu. Tahu-tahu lumayan gitu. Ya lumayan lah, buat saya lumayan gitu. Bonus itu yang saya tidak tahu, tapi Allah memberi yarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena apa? Yusbihu, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli salama shadaqatun wa yujzidu an dalika raqnataini yusallihima minad duha. Jadi sedekah itu ya di dalam waktu pagi, karena kita sholat duha diberi rezeki oleh Allah. Allah menebarkan rezekinya di pagi hari. Kalau sudah ada, maka dengan demikian kita harus masodakotun, apa yang ada kita miliki itu untuk disodakohkan, infak sedekah. Ya, di pondok juga ada namanya lembaga amil zakat ya. Siapa yang mau bersedekah, infak, mau ditasarufkan, ya, teman-teman di pondok bisa mengelolanya. Oke, jadi begitu ya Bapak sekalian. Pertanyaannya, sholat duha berapa rakaat? Ya Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Minimal 2 salam. Minimal 2 salam. 6 salam bagus, 8 salam bagus. Ini kata guru saya. Kalau orang duga 1 salam itu ngetuk pintu dan tepatnya di teras. Nerimanya itu di teras. Kalau 4 rakaat di dalam rumah. Kalau 6 rumah itu di dalam ruang khusus, ruang keluarga. Ya, kalau sudah 8 rakaat itu adalah di kamar tidurnya tuan rumah itu. Ini ibarat ya. Hadisnya sih tidak ya, tapi ibaratnya. Orang kalau njaluk diketok itu di teras, Pak, saya minta ini. Pemilik rumahnya kan hanya nengok keluar. Oh ya. Tapi kalau kita diterima di ruang tamu, di ruang keluarga, nggak ada batas antara kita bainal abdun ma'allah, bersama Allah itu la hijab, tidak ada hijab. Nah, karena itu ya saya sarankan adalah 2 salam. Ya, 2 salam saja. Kok 2 salam minimal ya, jangan lebih. Masa sholat pelit-pelit, jaluke akeh, jaluke naik pangkat, rezekine akeh, tapi sholatnya hanya 2 rakaat. Nah, ini gimana? Jadi tidak usah pelit-pelit urusan sholat terus. Nah, doanya kita sudah tahu semua kan? Ya Allahumma
inna duha duhauka wal baha bahuka wal quwwata quwwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatuka wal jamala jamuluka. Biasanya ada fa in kana, ya itu kan, Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilu wa in kana fil ardi fa ahrid wa in kana fil bahri fa'atlik wa in kana maridan fasfih wa in kana ba'idan faqarib. Kalau jauh dekatkan, kalau sedikit banyakkan gitu. Wa in kana dayqan fafasik, kalau sempit luaskan. Wa in kana subhatan fatahhir. Nah, ini kalau subhat boleh, tapi ada juga naskah fa in kana haraman fatahhir. Sudah haram kok minta dibersihkan, ya enggak bisa. Kalau subhat kadang-kadang orang nggak tahu. Fatahhir, bersihkan ya Allah. Wa in kana, ya saya kalau doa saya nggak baca itu. Wa in kana haraman fatahhir itu nggak saya baca. Ya, jadi karena harus menghindari yang haram. Wa in kana mu'assiran fasir wa in kana qalilan fakathir wa in kana kathiran fawahi bi haqqi du'aka wa bahika wa quwwatika wa qudratika ismatik wa jamalik atini ma'adabihi ibadikas sholihin. Wah, ini doanya ampuh salat duha. Ini ada di kitab Risalatul Mufidah. Ini kitabnya orang Sulu. Ini ada kaifiat ya. Kaifiat mulai sholat apa saja ada di buku ini. Risalatul Mufidah. Ini biasanya untuk orang-orang yang Sulu di Thariqah Naqsabandiyah. Jadi itu ya Bapak sekalian, kita diminta sholat duha. Nah, setelah duha tadi apa? Bi wujuhim maut, maka dengan demikian kita menghadapkan wajah kita untuk urusan mati ya, urusan wafat, dan saat tertentu kita dipanggil oleh Allah, maka dengan demikian kita akan dalam keadaan husnul khotimah karena amalan-amal kita itu adalah selalu mutawamah di dalam lidah mulut kita. Nah, dengan demikian ya, maka dengan demikian orang yang mengingat maut itu adalah yang terbaik. Aktsiru min dzikriha dzimmil ladzat. Jadi satu sikap yang terbaik adalah selalu mengingat wafat. Karena dengan wafat inilah kita akan mengurangi foya-foya, senang-senang. Senang boleh, tapi jangan senang-senang. Ya, jangan terlalu untuk mengeksplosifkan rasa kebahagiaan kita itu. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang pinter, gitu kan? Orang yang cerdik, orang yang cendekiawan. Kira-kira maaf itu yang anggota ISNU ditanya. ISNU kan ngaku sarjana, intelektual, pintar, cendekia kan? Siapa sih orang yang cendekian itu? Nah, kira-kira kan gitu. Rasulullah mengatakan, ya, aktaruhum lil maut dzikran au ahsanahum lahu isti'adan ulaikal aqyasu dhahabu bisarfid dunya wal akhirah. Maka disebutkan aktaruhum lil maut, orang yang pintar adalah orang yang betul-betul selalu memperbanyak maut. Dzikron ya, au aksantum lahul isti'adan, maka dengan demikian orang seperti ini adalah orang yang paling bagus isti'adan, semua apa dalam hal persiapannya. Ulaika dhahabu, hal seperti itu, ulaikal aksatu dhahabu, hal seperti itulah yang kita harus persiapkan. Dhahabu, pergi dalam satu tempat yang tidak akan pernah kembali. Bisar fit dunya, dengan demikian orang yang paling ya di dalam persiapannya itu adalah yang budal berangkat ya, dan dia adalah syaraf, orang yang dimuliakan, penuh dengan kemuliaan. Dari mana? Fit dunya, di dalam akhirat, ilal akhir, ya, fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi dengan demikian
sepandai-pandainya orang adalah orang yang paling mengingat mati. Kaya raya bisa jadi dia lupa kalau dirinya akan mati, karena dirinya yang dicari uang, ya. Karena itu kalau sudah orang mempersiapkan mati, wafat, maka dengan demikian dia berarti mempersiapkan dari sebuah bekal yang sangat jauh, dan kita akan betul-betul bisa mempersiapkan dengan baik, ya. Wal hisab, ya, dan kita juga akan siap kalau insya Allah dihisab nanti, ya, dihisab amal kita, kaki kita, wa arjulihim, ya, tangan kita, ya, mulut kita, pendengaran, dan apa yang akan terjadi di dalam kubur. Nah, saya lanjutkan. Amalun bila dzikril maniyati la athar wa bidzika haqqan qadar bi ma'awila. Amalun bila dzikri, sebuah amal ibadah, ya, kalau tidak mengingat kematian, maka dengan demikian la athar bi dzikriha, maka dia tidak athar, tidak akan pernah membekas. Jadi kalau orang sudah ingat mati, tidak kembali lagi, baru itu apa ini, makjlub gitu ya, bahasa Jawa sekarang itu makjlub, tidak bisa bicara, karena itu yang akan kita lalui. Kemarin saya ceritakan teman akrab saya, teman main, teman organisasi, kalau malam diskusi bertahun-tahun, seusia saya wafat. Ketua umum salah satu organisasi mahasiswa, seusia saya. Artinya nggak ada yang tahu wafat kita itu kapan, di mana. Maaf, kita siapnya apa? Panjenengan kita semua, saya sudah persiapan apa? Apakah kita asik sudah yakin saya sebagai ketua umum X, saya sebagai ketua wilayah I, saya sudah menjadi ketua cabang X, itu menjadi bekal untuk masuk surga? Lancar menjawab pertanyaan munkar nakir? Bukan itu. Bukan. Kadang-kala kita bangga kan, disebut tum, Pak Ketum, ya. Bukan itu kebanggaan kita. Kebanggaan kita adalah kebanggaan kalau bidzikril maut, kalau kita itu memikirkan maut. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti saya, nggak boleh kita itu puas bangga jadi ketua umum apa saja, ketua wilayah, ketua cabang. Rasanya sudah miber, tidak akan bisa turun itu. Ya Allah, ya Rabbi, jangan. Ya, ini saya ingatkan diri saya sendiri. Ketua umum itu biasa, 5 tahun selesai. Ketua cabang apa? Ya juga 5 tahun atau 4 tahun. Ketua wilayah juga, nggak usah dibanggakan. Yang dibanggakan adalah, dan yang disebut pintar tadi, yaitu orang yang mengingat mati, ya. Karena itu orang yang amal beribadah tidak ingat mati, itu tidak ada asar, tidak ada implikasi, impact, dampak rohani kalau dia tidak ingat mati, ya. Dengan demikian, wabid dzikriha haqqan, karena itu kamu harus ingat betul kamu akan mati. Kita akan wafat, tidak ada yang tahu. Coba dosen teman saya, umur saya 60, itu saya sudah hitung berapa teman saya, lebih dari 10 orang sudah wafat seusia saya. Apalagi teman SD. Walaupun wafat itu adalah dari Allah, ya, tapi kalau pola hidupnya nggak baik juga itu kausalitas. Walaupun maut itu hak Allah. Coba teman-teman kita, ibu, sahabat, ya, ibu nyai, pak nyai yang sudah 60, 70, temennya berapa, tinggal berapa? Guyonannya gitu kan? Guyonannya kalau sudah umur 30 di mana? Kalau sudah 40 posisinya apa? 50 sudah nikahkan kah? 60 sudah punya cucu? 70 temanmu tinggal berapa? Gitu loh, manusia itu asik urusan dunia meskipun usianya 70. Suita segeran dan tindak, siap-siap dan tindak. Seket segeran dan pakai ketu kopiahan.
Artinya ditambah, ditingkatkan malunya kita ini. Artinya dikasih kopiah. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Karena kalau tidak mengingat mati, tidak ada atharu fil qalbi, tidak ada bekas di dalam hati seseorang. Ya, dengan mengingat kematian, maka orang yang mengingat mati wa dzikri haqqan kadzurri ma'awilah. Orang yang mengingat mati seperti memukul dengan pedang. Coba kita punya pedang, kita pukulkan ares deboknya pisang, kira-kira langsung cers nggak? Cers. Kita pukulkan di dalam tubuh kan pasti membekas. Itu namanya qadar bil ma'awilah. Orang yang mengingat mati, zikirnya, ibadahnya itu membekas di dalam hati. Kalau tidak, itu hanya mulutnya yang zikir, amalnya yang fisik saja. Fisik, sholat, Allahu Akbar, takbiratul ikram, sholat, salam, udah. Tapi tidak atharu fil qalbi, tidak membekas di dalam hatinya. Karena apa? Tidak ingat zikrul maut, tidak ingat mati. Oke. Salat duha ya, dengan berbagai kelebihannya. Satu bait lagi, satu nazm lagi. Wa qala al muallif fi hadal kitab wa nabiyina bi ulumnya fitaril amin ya rabbal alamin. Tsummastaghil bil ilmi au ibadatin au bil ma'isyati wahtarannal afdal. Tsumma, kalau sudah tadi sholat duha, tsummastaghil, maka sibukkan Anda bil ilmi, untuk mencari ilmu, untuk mengajar ilmu. Ini anak-anak muda, mahasiswa, sholat duha dulu baru pergi kuliah. Ya. Orang yang ngajar seperti tadi ya, seperti kita semua itu kan ngajar dan belajar, taklim wa muta'alim ini, maka dengan niat setelah sholat duha jalan belajar lagi, ngajar lagi. Para guru-guru, para dosen sebelum ngajar sholat duha dulu. Au bi'abatin, atau ditambah ibadahnya. Orang suluk nanti duduk ke berapa, duduk berapa, duduk berapa, gitu ya. Nah, ini penting. Au bil ma'isyah, dan mencari rezeki, mencari nafkah. Jadi orang tasawuf bukan berarti orang tidak bekerja, enggak. Orang tasawuf bukan berarti gembel, mboten. Orang tasawuf, orang sufi bukan berarti kere, mboten. Orang tasawuf bukan berarti orang miskin, mboten. Orang tasawuf, sufi, thariqah juga bisa kaya raya, bisa jadi pejabat, neng, hatinya tidak tergantung dengan dunianya. Itu semua hanya ada di tangan, di pergelangan, tidak masuk hati. Punya ini, punya itu, rumah ini, rumah itu, jabatan, enggak bekas di dalam hati. Yang membekas hati atharul qalbi adalah dzikrul maut. Jadi orang yang sufi tetap ada bil ma'isyah, mencari rezeki, bekerja, bertanggung jawab atas keluarganya, anak cucunya. Jangan di masjid saja yang dia tidak mau bekerja, nggak boleh. Rasulullah mengajarkan itu loh, ontamu itu loh sana, ontanya itu dicancang, kamu harus ikhtiar, bukan pasrahkan semua rezeki, nggak bisa. Ya, harus bil ma'isyah wahtarannal afdala, dan karena itu kamu harus sungguh-sungguh mengambil itu semuanya biar afdala, biar hidupmu itu afdal, lebih utama, lebih berkah. Bapak, sahabat, teman, kolega, ya, para teman-teman saya karib, semoga apa yang saya sampaikan mengingatkan pada saya sendiri dan kita semua, agar kita betul-betul mempersiapkan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Semua harus dipersiapkan, semua direncanakan. Manageable time-nya, manage waktu itu harus dilakukan. Memang itulah banyak di dalam Al-Quran itu bicara tentang waktu. Wal asri wa duha wal laila, itu semua waktu itu kan, bicara waktu. Ngapunten, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.